Pemirsa, salam sehat penuh berkat. Jangan lupa bahagia karena bahagia diciptakan untuk disengaja, bukan otomatis terjadi begitu saja. Coki Sitohang hadir di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mengundang Anda yang punya riwayat kesehatan, masalah kesehatan dengan sederet daftarnya, monggo datang ke Studio 3 Metro TV Jakarta. Kami akan memberikan solusinya kepada Anda. Caranya gimana, Cok? Kalau mau ngirimin cerita kesehatan ke sini. Alamat emailnya sudah muncul di layar. Pemirsa, jika ada dalam keluarga Anda yang punya riwayat diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, asam urat, pernah mengalami stroke, serangan jantung, atau penyakit lainnya, maka harus lebih waspada. Narasumber kita kali ini hadir via daring, secara online nanti, dan ada riwayat kesehatan yang kurang baik dulunya. Pernah juga terkena stroke, wow. Tapi keduanya kesehatannya meningkat saat ini setelah menggunakan teknologi laser secara rutin. Nanti kita akan tanyakan secara detail, tapi sebelumnya kami perkenalkan Mbak Lula Kamal dan Mas Nurman Syaputra. Salam sehat. Salam sehat. Dan yang bergabung dengan kami dari wilayah administrasi Kota Tangerang adalah Pak Iswandono dan Ibu Endang. Selamat bergabung dengan Go Healthy, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Kita main dulu yuk Pak, yuk sama Ibu. Saya ajak Anda untuk bermain benar salah. Kelumpuhan dan kekakuan pada pasien stroke penyebab utamanya karena masalah otot. Menurut Bapak sama Ibu di sana, apakah pernyataan ini benar atau salah? Salah. Salah. Soalnya bisa juga disebabkan karena stamina yang tidak memenuhi, kemudian kurangnya istirahat. Jadi jawaban Bapak sama Ibu sebenarnya sudah tepat. Sudah tepat. Tapi ini jawaban untuk penjelasannya yang agak kurang tepat ya. Pak Is sama Bu Endang coba berpikir kalau kita mau menggerakkan tangan kita, kira-kira nih yang memerintahkan tangan kita bergerak ini siapa? Kira-kira. Otak kita kemudian memerintahkan untuk melakukan gerak. Jadi pemirsa di rumah ya, kalau misalkan pada orang stroke, ini permasalahan ini bukan pada ototnya. Tapi karena otaknya yang bermasalah. Ketika terjadi serangan stroke, maka otak ini terjadi kematian jaringan pada otaknya. Otak yang tadinya baik-baik saja, ketika dia terjadi serangan stroke, maka terjadi kerusakan. Kerusakan inilah menyebabkan otak ini tidak bisa memberikan perintah pada tangan dan kaki kita. Hal inilah kenapa pada orang stroke tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Jadi pada orang stroke yang harus kita perbaiki apa? Koneksi antara otak dan otot kita kembalikan. Kelumpuhan dan kekakuan pada pasien stroke penyebab utamanya karena masalah otot adalah pernyataan yang salah. Nah, ini benar atau salah yang kedua. Minum air es saat cuaca panas bikin pecah pembuluh darah. Benar atau salah Pak Is, Bu Endang? Benar, Mas Coki. Mbak Lula, yang benar apa? Sayangnya kurang tepat, Bu Endang. Jadi yang benar jawabnya adalah salah begitu. Ya. Apa sih yang terjadi? Sebetulnya mau minum air es, air dingin, kemudian air panas, suam-suam kuku, apapun ceritanya, semua air minum yang masuk ke dalam tubuh kita, dalam cuaca panas, dalam cuaca dingin, apapun juga ceritanya, masuk ke dalam tubuh, sebelum dia diserap ke dalam pembuluh darah, dia sudah kemudian diubah suhunya, disesuaikan dengan suhu tubuh kita. Jadi apapun yang kita minum nanti suhunya balik kok kayak suhu tubuh kita. Jadi nggak usah repot, mau dalam keadaan cuaca panas, mau minum air dingin silahkan, atau barangkali mau ambil air yang biasa saja, yang suam-suam kuku aja, itu pun boleh. Minum air es saat cuaca panas bikin pecah pembuluh darah adalah pernyataan yang salah. Pak Is, sekarang waktunya Bapak sama Ibu akan kami wawancara. Kami mohon kejujurannya, kami mohon juga keterbukaannya karena sudah janji katanya sama pemirsa mau berbagi secara terang-terangan. Tapi sebelum mereka bicara, mari kita tengok dulu perkenalannya lewat video berikut ini. Endang Titisari, sebagai seorang guru, ia tampak selalu ceria dan semangat dalam mengajar. Tentu, Endang sadar bahwa hal ini perlu didukung dengan kesehatan yang baik. Apalagi kadar gula darahnya sempat tercatat cukup tinggi. Selain itu, ia belajar dari suaminya tercinta bahwa kualitas istirahat juga sangat penting untuk dijaga. Sebab suaminya terkena stroke karena sering kurang istirahat.
Kini Endang bertekad untuk bisa meningkatkan kesehatan di keluarganya. Salah satunya dengan mengatur pola makan di rumah dengan lebih sehat. Selain itu, Endang dan suami juga rutin menggunakan teknologi laser. Hal ini untuk membantu mengendalikan kadar gula darah Endang dan kolesterol suaminya yang tinggi. Alhasil, berkat upaya yang dilakukan, kini kondisi kesehatan Endang dan suami pun sudah jauh membaik. Endang pun semakin optimis, suaminya bisa kembali pulih dari stroke. Jadi pemirsa, Bu Endang, Pak Is ini, terutama Pak Iswandono ya, ada sejumlah daftar masalah kesehatan. Tapi sekarang masalah kesehatan itu perlahan namun pasti satu persatu hilang, tereliminir, berkurang setelah menggunakan teknologi laser. Ayo, Pak Guru, Bu Guru, apa saja manfaat yang dirasakan setelah pakai laser? Manfaatnya salah satunya yaitu bisa tidur lebih nyenyak, kemudian badan tidak terasa pegal-pegal lagi, kemudian lebih fresh yang pasti. Itu yang badan. saya rasakan. Kalau Pak Is, sejauh mana Pak? Teknologi laser itu membantu pemulihan dengan Bapak pasca tidurnya stroke. lebih lama, maka kalau pagi-pagi lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Jadi ada gangguan tidur ya Pak ya, karena itu biasa terjadi juga ya Mbak Lula Betul, pada setelah orang terkena orang-orang stroke kena ya. stroke ya. Biasanya keluhan yang paling utama adalah tidurnya jadi terganggu. Tapi tidur yang terganggu sendiri menyebabkan banyak permasalahan lain. Termasuk begitu. emosi yang tidak stabil. Emosi nggak stabil, daya tahan tubuh turun, tensi kembali tinggi, ya, gula juga bisa naik. Jadi tadi yang disebutkan sama Mbak Lula, hal-hal yang diakibatkan stroke, Bapak jadi kurang tidur, gelisah, itu juga berpengaruh pada situasi hati Bapak. Sehingga Bapak bisa muncul emosionalnya kadang-kadang. Itu yang juga dialami ya, Bu Endang. Kadang berpengaruh juga memang, tapi setelah menggunakan laser, efeknya terasa lebih nyaman, lebih enak. Kadang-kadang kan menghadapi masalah suka agak stres ya. Nah ini bisa dihadapi dengan lebih tenang. Bapak sama Ibu, khususnya Pak Is, sudah sempat lakukan pemeriksaan kesehatan juga kan? Nah, apa hasilnya? Nilai-nilai angka-angkanya. Tolong diceritain dong ke pemirsa. Untuk darah tinggi dari 170 setelah menggunakan laser maka jadi 130. Untuk yang bawahnya 170 ke 100. jadi kurang dari 90. Oh iya, bagus. Sip, Pak, udah oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini hasil dari Bapak Is sendiri sama Ibu Endang sendiri ini sudah sangat bagus sekali. Ini patut kita apresiasi. Karena pada dasarnya ketika seseorang stroke, maka biasanya akan ada rasa gagal dalam menjaga kesehatan. Biasanya orangnya akan seperti tidak mau berobat lagi. Tapi berbeda dengan Pak Is sendiri. Pak Is sadar bahwa kalau misalkan ada sudah serangan stroke berarti harus ada yang dirubah nih pada dasarnya. Ya kan ya? Kemudian Pak Is sendiri mencari bantuan nih. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Tapi pada orang stroke ini yang perlu diingat betul tadi. Pada orang stroke ini kadangkala yang bermasalah itu adalah tidurnya. Ketika kita bermasalah dengan tidur kita, maka kadar hormon kortisol atau hormon stres kita akan meningkat. Itulah kenapa pada orang yang kurang tidur, insomnia atau kurang istirahat bisa menyebabkan terjadinya proses stroke. Tapi pada orang yang sudah stroke, maka proses pemulihannya inilah yang harus kita kejar. Bagaimana caranya? Kita ubah pola hidup kita, ya. Pola hidup kita harus lebih sehat lagi, olahraga, latihan, jangan malas kalau orang sudah stroke. Kemudian perhatikan lagi pola tidurnya. Kemudian makanannya kita perbaiki dan yang pasti obat-obatan harus dikonsumsi secara rutin. Nah, kemudian kita tambahkanlah teknologi laser di dalamnya. Karena teknologi laser inilah yang nanti akan membantu mengendalikan kadar kolesterol, gula darah, dan tekanan darah sehingga mencegah terjadinya stroke berulang. Jangan sampai kita merasakan yang namanya stroke. Mulai dari sekarang, coba dirapikan pola hidup sehatnya dengan rapi, kemudian masukkan ke dalam kehidupan kita teknologi laser. Supaya menjaga seluruh kualitas darah dan pembuluh darah kita. Karena kerjanya laser ini, dia akan membuat darah kita lancar ke seluruh tubuh. Supaya tidak ada penyumbatan di dalam aliran darah tersebut. Ingat, penyumbatan ini adalah awal pangkalnya terjadi seluruh komplikasi. Ayo gunakan teknologi laser sekarang, kita kombinasikan dengan pola hidup yang sehat supaya kita tidak merasakan apapun permasalahan kesehatan dalam kehidupan kita.
Pemirsa yang punya masalah kesehatan, penting sekarang juga Anda take action. Punya dokter laser ataupun Aculaser Ultimate. Sebab praktis dan mudah digunakan buat Anda. Bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali dalam sehari dengan durasi antara 15 hingga 60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di sini. Penggunaan rutin dokter laser ataupun Aculaser Ultimate bermanfaat bantu kendalikan tensi, gula darah, kolesterol tinggi, cegah stroke, dan jangan sampai bagi Anda yang sudah pernah kena stroke, terjadi stroke berulang. Bagi yang masih sehat, justru lebih baik jika Anda menggunakan dokter laser ataupun Aculaser Ultimate sekarang juga. Kami tunggu telepon Anda pemirsa, silahkan ini nomornya. Call center kami siap melayani Anda sampai Anda mendapatkan 1 unit atau lebih dokter laser ataupun Aculaser Ultimate. Namun jangan lupa untuk tetap waspada pemirsa. Pesannya ke sini aja. Kenapa? Karena produk dokter laser dan Aculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dan Aculaser Ultimate dari GoGo Mall. Sebagaimana ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak cara juga untuk tampil hidup sehat. Kalau memang punya catatan kelam di masa lalu, salah satu cara untuk menghentikannya adalah berhenti sekarang. Dan bersyukur bahwa kehadiran teknologi bisa membantu kita, menolong, meningkatkan kualitas kesehatan. Hari ini kita ngomongin tentang teknologi laser yang sudah dipakai oleh Pak Is dan Ibu Endang. Masih tersambung via daring bersama dengan kami dari wilayah Tangerang. Ngomong-ngomong Pak Is sama Bu Endang, pasti sehari-hari bergaul lah ya dengan bawang putih. Tapi tahukah Anda pemirsa, kandungan dan manfaat bawang putih? Yang namanya bawang putih ini mungkin enak ya kan? Tapi jangan lupa ya, jangan untuk digoreng. Jadi ternyata di dalam kandungan sebuah bawang putih ini terdapat antioksidan yang tinggi sekali. Nah, bahkan beberapa penelitian pun menyebutkan bahwa dengan kita rajin mengkonsumsi bawang putih, maka kandungan dari bawang putih ini bisa menjaga kesehatan jantung kita. Mantap. Terutama bisa melebarkan lagi pembuluh darah kita yang sudah mulai menyempit. Karena kadar antioksidan yang tinggi tersebut. Selain itu, bawang putih juga sudah beberapa kali diteliti dan sudah banyak sekali penelitiannya bisa mencegah terjadinya infeksi atau mengurangi proses infeksi itu sendiri. Karena bawang putih ini dia seperti antibiotik. Cara kerjanya, antibiotik alami. Dengan begitu, dengan kita memanfaatkan bawang putih di kehidupan kita sehari-hari, maka kita sudah menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ini kabar baik buat kita semua. Untuk lebih membuka mata lagi, ada banyak bahan-bahan alami di sekitar kita yang bisa dipakai untuk mendukung kesehatan kita. Kita kembali ke peristiwanya Pak Is. Ya, pemirsa, Pak Is ini bahkan sempat berangkat ibadah haji waktu itu dalam keadaan beliau stroke. Ya, betul ya Pak Iswandono? Iya, betul. Kebetulan sama dokter dibolehkan, tapi dalam masih keadaan penyakit stroke gitu. Karena dibolehkan ya berangkat aja sendiri gitu. Ternyata memang di tubuhnya Bapak itu sudah banyak masalah, tapi Bapak nggak sadar, Bapak tuh nggak tahu gitu. Nah, Bapak sendiri tahu bahwa angka kolesterol tinggi, Bapak mengalami hipertensi itu sejak kapan, Pak? Dulu tuh karena nggak ada pengetahuan kolesterol, maka nggak begitu tahu. Jadi waktu itu bukan dari darah tinggi, dari kolesterolnya. Iya. Kolesterolnya yang agak tinggi, mungkin kecapean itu karena kan rutinitasnya dari pagi ngajar, kemudian sore berangkat kuliah, pulangnya malam jam 12-an. Apa yang Bapak rasakan ketika gejala-gejala menuju stroke itu terjadi, Pak? Saya tidak sakit di belakang, tetapi tangan saya sudah berubah pas waktu naik kendaraan motor itu nggak bisa gas. Kedua itu mau sakit lagi, ini mata itu buram dan berbayang.
Oh, Ini 2 kali. Apa Iya. stroke kedua kali. yang pertama kali kena stroke itu 2004. Kemudian yang kedua itu tahun 2020 ya Pak Is ya? Keduanya 2019. Jadi Pak Is dari 2004 itu sempat kembali normal ya Pak? Kemudian kena stroke lagi di 2019, begitu Pak? 2004, tapi nggak normal untuk tangannya. Iya. Hanya mulut sama kaki normal, agak Jalan. Oh normal. baik. Bisa jalan. Sekarang ini bagaimana Pak keadaannya? Mulai berangsur-angsur Baik. membaik. Orang-orang yang pernah kena stroke, dia punya faktor resiko yang lebih tinggi untuk kena stroke berulang. Nah sekarang Pak Is sudah kena 2 kali. Berarti nih Pak, Bapak punya faktor resiko yang lebih tinggi lagi. Sekarang harus dijaga semuanya. Pola hidupnya harus dijaga semuanya. Teknologi laser harus bantu terus Pak. Yang pertama adalah tidurnya juga harus rapi. Supaya nanti badannya lebih fit, olahraganya bisa lebih baik ya Pak ya. Moodnya nggak berantakan, daya tahan tubuhnya bisa terjaga. Itu dulu Pak. Kemudian angka-angka yang lain akan diperbaiki juga dengan menggunakan teknologi laser. Selain Bapak harus meminum obat rutin yang memang diberikan oleh dokter. Pada orang yang stroke ini kan memang sudah tidak bisa lagi nih diperbaiki kalau sudah terjadinya kerusakan pada jaringan otak. Sayang sekali memang kerusakan otak ini permanen ya. Tapi apa sih pada orang stroke ini yang harus kita jaga? Kita harus menjaga jaringan penumbra namanya, atau jaringan yang setengah mati, setengah hidup di sekitar jaringan yang mati tadi, untuk menggantikan posisi daripada jaringan yang mati tadi. Jadi ketika seseorang sudah kena stroke, kemudian ada stroke kedua kali, jangan sampai nih jaringan penunjangnya ini ikut mati. Itulah yang kita jaga pada orang stroke. Kita lancarkan lagi aliran darahnya. Dengan cara apa? Berarti kalau misalkan sudah ada sumbatan, ya kita hancurkan sumbatannya. Kemudian kalau sudah ada pengentalan darah, maka pengentalan darahnya yang kita uraikan. Bagaimana caranya? Minum obat-obatan rutin, kemudian perbaiki pola makan kita, dan yang pasti kita bisa tambahkan teknologi laser di dalamnya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau misalkan pada orang yang terkena stroke itu terdapat yang namanya sumbatan atau gumpalan di dalam pembuluh darah kita. Nah, kita sebutnya sebagai trombus. Trombus ini dia kalau di pembuluh darah besar, ini dia tidak akan ada jadi masalah. Tapi ini dia bisa mengalir di seluruh tubuh kita. Jadi ketika dia bertemu dengan pembuluh darah yang kecil atau yang sudah menyempit, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah adanya sumbatan pada pembuluh darah tersebut. Kalau misalkan di otak dia terjadi serangan stroke, kalau di jantung dia terjadi serangan jantung. Nah, teknologi laser ini nanti akan membantu untuk menguraikan trombus ini tadi. Sehingga pembuluh darah kita makin lebar, aliran darah kita makin lancar, dan mencegah terjadinya stroke berulang pada orang yang sudah kena serangan stroke. Mbak Lula, ada yang menarik tadi, sempat diomongin sama Ibu Endang di awal, sejak dia pakai laser, dia menjadi pribadi yang lebih tenang. Betul. Nah, kenapa seperti ini? Sebetulnya sudah ada, warnanya ada 3 warna kan sebetulnya tadi ya. Ada yang biru, ada yang merah, ada yang kuning. Salah satu warna ini ada juga yang bisa efeknya menenangkan. Namanya happy light disebutnya. Membuat kita lebih happy nih Bu sebetulnya. Kalau Ibu mengatakan saya lebih tenang, betul memang. Karena sinar ini juga punya efek yang cukup banyak. Karena sekali dia menyinari tangan kita gitu ya, dia akan punya efek ke seluruh tubuh. Salah satunya, misalkan gula darah kita cukup tinggi, kolesterol kita cukup tinggi. Kemudian teknologi laser ini akan membuat tubuh kita membakar lebih banyak gula dan kolesterol. Dengan cara apa? Dapurnya, kan di sel itu ada dapurnya. Namanya mitokondria yang kerjanya akan membakar gula, membakar lemak untuk dijadikan tenaga. Nah, si dapur ini akan dibuat lebih optimal kerjanya supaya gula yang dibakar lebih banyak, kolesterol atau lemak yang dibakar lebih banyak, yang kita dapatkan gulanya turun, kolesterolnya turun, tapi tenaga kita jauh lebih baik. Kalau Bapak mengatakan, saya rasanya lebih enak kayak punya tenaga. Ibu mengatakan yang sama, itu karena gula dalam darah memang dibakar, dijadikan tenaga. Kalau orang sudah terkena serangan stroke, biasanya akan terjadi proses kelemahan atau kelumpuhan pada anggota gerak tubuhnya. Nah, ini tidak bisa kita biarkan. Karena kalau kita biarkan orang sudah stroke, akhirnya tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya dan tidak bisa melakukan latihan untuk kekuatan ototnya, maka yang terjadi apa? Penyusutan otot,
proses pembakaran gula dan lemak di dalam darah itu tidak menjadi optimal, dan ini bisa mengundang terjadinya stroke berulang. Nah, bagaimana cara kita untuk menggerakkan kembali dan mengatur koneksi antara otot dan otak itu kembali terjalin dengan baik? Yaitu kita bisa manfaatkan teknologi NMES namanya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, kurang lebih teknologinya seperti ini. Jadi akan kita gunakan di tangan kita. Jadi nanti teknologi inilah yang nanti akan mengeluarkan impuls elektrik. Nanti impuls elektrik ini akan menyampaikan pesan dari otot ke otak, dan sebaliknya otak juga akan menyampaikan pesan kembali secara aktif dari otak ke otot lagi. Sehingga otot-otot yang tadinya sudah tidak bisa digerakkan, ini akan digerakkan kembali oleh otak. Karena otak masih merasa ada otot yang masih bisa digerakkan di sini. Nah, jadi setelah itu, kalau yang namanya orang stroke ini sendiri, biasanya akan terjadi proses yang namanya kepikunan. Ini penyebabnya karena aliran darah di area kepala yang kurang begitu bagus. Bagaimana cara kita kebalikannya? Nah, ada teknologi laser yang intranasal. Tujuannya adalah untuk melancarkan aliran darah di area kepala lagi, kemudian mengembalikan proses ingatan, mencegah serangan stroke berulang, dan yang pasti meringankan gejala-gejala seperti sinusitis, vertigo, migrain, dan yang lain-lainnya. Dan sekarang saya ingin mengajak Pak Is, Bu Endang, dan juga pemirsa semua untuk menyimak satu cerita dari masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser. Apa kata mereka? Memang dulu awalnya tuh tensi saya tinggi dan kolesterol tinggi gitu ya, sehingga ada pendarahan di otak. Semenjak menggunakan NMES atau teknologi laser ini, saya berjalan yang tadinya pakai tongkat, sekarang saya sudah tidak pakai tongkat lagi. Kolesterol saya stabil, tidur nyenyak, tensi pun normal. Dari sisi fisik, otot kaki saya lebih kuat lagi gitu ya. Jadi untuk berjalan pun lebih nyaman, lebih enteng. Seperti naik tangga pun saya sudah mulai enak gitu loh, nggak berat lagi gitu. Pernyataan barusan semakin menegaskan bahwa stroke bukanlah akhir dari hidup seseorang. Pak Is sudah membuktikannya. Beliau 2 kali kena stroke, pemirsa, tahun 2004 dan tahun 2019. Dan setelah 2019, beliau menemukan teknologi laser dan menggunakannya sampai sekarang. Sebagaimana diceritakan oleh Pak Is tadi, bahwa ada banyak kemajuan yang dialaminya. Terutama otot yang tadinya lemah di bagian kanan juga sudah semakin pulih. Dan yang gak kalah penting adalah semenjak Pak Is ditemani oleh istrinya, Ibu Endang, memeriksakan diri ke dokter, hasil-hasil daripada pemeriksaan kolesterolnya, tensinya, sampai hari ini ada dalam keadaan terkendali. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Is dan Bu Endang. Saya ingin minta Pak Is dan Bu Endang berkolaborasi sebentar saja. Apa yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah yang khususnya belum pakai teknologi laser, karena Bapak dan Ibu sudah punya pengalaman yang unik dan membuat kami bersemangat. Silakan. Ya, dengan menggunakan teknologi laser, yang pasti tubuh kita akan lebih sehat, kemudian kita pun akan lebih bersemangat serta merasa fresh dan segar. Untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, yaitu dengan teknologi laser. Yang kita omongin adalah AccuLaser Ultimate, nama produknya. Dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang ada di dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dan ini disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Satu teknologi lagi yaitu NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang manfaatnya adalah untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Dengan penggunaan rutin sehari-hari, maka dapat membantu perbaikan fungsi gerak ke arah pemulihan. Dan jangan lupakan ketika Anda sudah memiliki satu unit teknologi laser ini, manfaatkan juga dong kelengkapan yang namanya intranasal therapy kit yang digunakannya pada rongga hidung. Fungsinya adalah melancarkan aliran darah di area kepala Anda, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Sekarang saatnya Anda mengangkat telepon dan hubungi kami di nomor yang tertera di layar. Inilah nomor call center kami. Ingatkan diri Anda dan orang-orang yang Anda kasihi bahwa produk dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate yang asli, bermanfaat, berkualitas, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia.
hanya ada di GoGo Mall. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Is dan juga Ibu Endang yang ada via daring tergabung dengan kami. Terima kasih para praktisi kesehatan dan pemirsa yang nggak pernah lewatkan program ini, juga nggak pernah ketinggalan memberikan masukan, kritikan kepada kami. Karena Anda, kami terus berkembang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.